Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Alda Faresa Salsabila dengan NIM 211510102015, mahasiswa peternakan Universitas Jember angkatan 2021. Perkebunan teh jamus merupakan salah satu aset sejarah Kabupaten Ngawi yang masih terjaga dan dipertahankan sampai saat ini. Terletak di lereng Gunung Lawu sebelah utara, atau tepatnya di Desa Girkerto, Kecamatan Sine, 40 km barat daya, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Perkebunan teh jamus didirikan pada zaman penjajahan Belanda, mulai dirintis pada tahun 1866 oleh warga negara Belanda bernama Van den Rappard. Pada tahun 1928 dibangun pabrik pengolahan teh dan PLTA di kawasan kebun teh jamus oleh anaknya yang bernama H.M. Rieder van Rappard. Di tahun 1942 sampai 1945 atau zaman pendudukan Jepang, perkebunan teh jamus diambil alih oleh pemerintah Jepang. Tetapi selepas Republik Indonesia merdeka, status kepemilikan kebun teh jamus diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia, namun tidak terkelola. Di tahun 1948, tepatnya setelah peristiwa Madiun, anggota PKI mulai ada yang bertempat tinggal di sekitar kebun teh jamus. Pada tahun 1952, NV Tani menjadi perusahaan yang pertama kali mengelola kebun teh jamus setelah sekian lama tidak beroperasi. Namun, tidak sampai setahun, pengelolaan kebun teh jamus berpindah ke perusahaan bernama NV Panca Arga. Namun juga tidak bertahan lama karena mengalami kebangkrutan. Pada tahun 1953, pengelolaan kebun teh jamus diambil alih oleh Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia atau SARBUPRI. Rentan tahun 1957 hingga 1965 merupakan kemunduran dari kebun teh jamus. Pada rentan waktu tersebut, kondisi kebun teh terus mengalami penurunan dan banyak tanaman rusak. Puncak kemunduran kebun teh jamus ketika pecah pemberontakan PKI yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI. Tentara Nasional Indonesia menyerang kawasan kebun teh jamus yang banyak dihuni oleh anggota PKI. Hal yang menarik dalam rentan tahun ini adalah pemberian nama baru pada kebun teh, yaitu Kebun Teh Jamus Baru. Di tahun 1966, kebun teh jamus dikuasai oleh Kodam 5 Brawijaya untuk diamankan dari pengaruh PKI dan pengelolaannya diserahkan kepada Korem 081 Madiun. Pada tahun 1973, pengelolaan kebun teh jamus kembali diserahkan pada swasta, yaitu PT Cagiloka. Pemindahan pengelolaan secara resmi baru dikeluarkan setahun kemudian, tepatnya tanggal 8 November 1976. PT Cagiloka memperoleh hak guna usaha atas kebun seluas 478,20 hektar area dengan SK Menteri Dalam Negeri nomor SK-GG garing HGU garing DA garing 76 yang berlaku sampai dengan 30 Desember 2001. Sebelum masa berlaku habis, pada tanggal 26 Juli 2001, PT Cagiloka memperoleh perpanjangan hak guna usaha atas pengelolaan tanah perkebunan jamus dengan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 12 garing HGU garing BPN garing 2001 yang berlaku sampai dengan 30 Desember 2026. Bernuansa tropis, hijau, sunyi, damai, indah dan sejuk merupakan gambaran dari suasana kebun teh jamus
membuat kita bertadabur alam. Tadabur alam akan membersihkan diri dan jiwa kita dari energi-energi yang mungkin telah bersemayam di hati dan pikiran kita, serta sebagai rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Peran generasi muda Indonesia sangat diharapkan dalam pengamalan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila juga dapat diterapkan pada sektor ekonomi, salah satunya adalah sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini pun dapat dilakukan oleh anak muda di Indonesia dengan menciptakan ide kreatif, memperkenalkan aset sejarah, serta bertadabur alam. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.